Dini Susanti, NPM 1901011098 dari kelas F semester 4. Saya di sini akan menjelaskan tentang materi pernikahan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pernikahan. Kenapa sih kita harus menikah? Saya di sini akan menjelaskan pengertian pernikahan. Pernikahan atau sering disebut dengan perkawinan adalah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahramnya. Menurut istilah ilmu fiqh, nikah berarti suatu akad atau perjanjian yang mengandung kebolehan melakukan hubungan seksual dengan memakai lafaz nikah atau tajwid. Pernikahan juga bisa disebut dengan perjanjian, yaitu adanya kemauan antara pihak laki-laki dan pihak perempuan dan tidak saling memaksakan kehendak. Pernikahan juga adalah suatu ibadah, penyempurna ibadah, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda yang artinya, barang siapa menikah, maka ia telah menyempurnakan ibadahnya. Konsep peminangan dan kafah dalam Islam. Konsep peminangan dalam Islam, peminangan boleh dilakukan oleh seorang perempuan. Sunnah hukumnya, seorang perempuan meminang seorang laki-laki, tetapi meminang tersebut harus lewat perantara seperti ustazah, ustadz, atau orang yang dipercayai, seperti yang dilakukan oleh Sayyidina Umar bin Khattab yang menyodorkan putrinya. Malu itu tidak perlu malu untuk mencari sebuah kesempurnaan. Maka dari itu, untuk mencari pasangan jangan ragu-ragu dan dengan cara baik-baik. Kalau bisa dengan cara baik, kenapa harus dengan lewat cara yang buruk? Baik, selanjutnya yaitu materi syarat dan rukun pernikahan. Rukun pernikahan, yang pertama yaitu suami, yang kedua istri, yang ketiga wali, yang keempat dua orang saksi, dan yang kelima jihad, yang terdiri dari ijab dan qabul. Syarat seorang suami atau syarat calon suami setidaknya memiliki 6 syarat. Yang pertama, suami tidak dalam keadaan ihram, baik haji, umrah atau keduanya. Yang kedua, kehendak sendiri, tidak ada unsur paksaan. Yang ketiga, jelas orangnya atau sosok orangnya. Yang keempat, si calon suami mengetahui nama si calon istri serta nama calon wali istri. Yang keenam, calon suami harus jelas laki-lakinya. Syarat calon istri, yang pertama, tidak dalam keadaan haji atau ihram. Yang kedua, ditentukan sangat jelas orangnya. Yang ketiga, seorang calon istri tidak dalam menjadi istri orang lain atau dalam masa iddah. Yang keempat, jelas perempuannya. Syarat wali nikah, yang pertama, kehendak sendiri, merdeka, laki-laki, taklif tersebut adalah balik dan berakal. Yang kelima, tidak fasih, tidak memiliki celah dalam nalar seperti pikun, tidak dalam keadaan ihram, dan harus beragama Islam. Syarat saksi sama halnya dengan syarat wali, tetapi ada dua tambahan, yaitu saksi diharuskan bisa berbicara, mendengar, dan melihat. Dua, saksi juga bukan orang yang seharusnya menjadi wali. Syarat ijab qabul sama dengan syarat ijab qabul dalam ijab jual beli. Yang syarat jual beli tersebut adalah antara ijab dan qabul tidak dipisah oleh pemisah yang secara baik pemisah ucapan atau dan yang lama. Yang kedua, tidak boleh digantungkan. Yang ketiga, tidak boleh dibatasi waktu, dan yang keempat, antara ijab dan qabul harus sesuai. Nikah dalam Islam, tidak boleh ada pelanggaran agama, yang pertama. Yang kedua, harus ada wali nikah pihak perempuan. Tidak sah hukumnya jika seorang perempuan tidak menikah tidak ada walinya. Wali tersebut yaitu ayah kandungnya. Jika ayah kandungnya meninggal, boleh diganti oleh pamannya atau saudaranya. Yang ketiga yaitu harus ada mahar. Mahar artinya harta yang diberikan laki-laki untuk sahnya nikah. Makin sederhana maharnya, makin bagus pernikahannya. Yang keempat, adanya dua orang saksi yang dipercaya, boleh dari pihak laki-laki atau pihak perempuan. Yang kelima, diiklankan atau mengundang dua orang atau bisa lebih. Yang pertama yang seharusnya itu mengundang dua orang. Wali
Wali dan saksi pernikahan. Syarat wali: balik, 2 laki-laki, 3 merdeka, agama Islam atau agama sama. Yang kelima, orang yang diterima saksinya. Materi keenam yaitu kedudukan dan jenis mahar dalam pernikahan. Menikah dengan mahar utang. Menikah boleh dibayar dengan utang atau boleh juga dibayar tunai, secara bertahap atau tidak tunai. Ibnu Qadaroh menyatakan mahar boleh disegerakan dan juga boleh ditunda. Boleh sebagian disegerakan dan sebagian ditunda. Akad muawadah atau imbal balik, sehingga boleh disegerakan atau ditunda seperti harga. Materi yang ketujuh yaitu poligami. Seorang suami yang ingin berpoligami harus berbuat adil. Adil tersebut yaitu adil secara dohir, bukan adil secara batin. Kalau secara batin tidak boleh. Adil secara dohir tersebut adalah seperti pembagian rezeki, nafkah, minumnya. Dan jika seorang istri melakukan untuk tidak bersikap adil, boleh-boleh saja. Jika istri tersebut ada halangan, karena pertimbangan lainnya itu sah-sah saja. Sekian dan terima kasih. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.